Saudaraku yang terkasih, sahabat LCD Ministry, sahabat yang diberkati oleh Tuhan, bagaimana kabar saudara pagi hari ini? Saya percaya ketika bangun kita semua ada dalam keadaan baik, bukan karena keadaan kita mungkin baik, tapi karena Tuhan yang selalu baik, yang selalu menyertai dan memberkati kita. Puji Tuhan, sahabat LCD Ministry, sebelum kita melakukan segala kegiatan di sepanjang hari ini, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan menuntun kita di sepanjang hari ini. Mari bersama dengan saya bersaat teduh sejenak kita berdoa. Kami datang kepadamu Tuhan menaikkan ucapan syukur karena betapa besar kasih-Mu dalam kehidupan kami yang senantiasa kami rasakan, kami alami sampai dengan pagi hari ini. Ketika kami boleh bangun menikmati hari yang baru, kami percaya semua karena pertolongan Tuhan. Bapa yang baik, sebelum kami melanjutkan kegiatan sepanjang hari ini, kami datang kepadamu membawa hidup kami, membawa hati dan telinga kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, agar setiap langkah hidup kami di sepanjang hari ini berkenan kepadamu. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami siap untuk mendengarkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sahabat LCD Ministry, firman Tuhan pagi hari ini diambil dari Matius 16 ayatnya yang ke-24, yang saya beri judul Siapkah Saya Mengikuti Yesus? Ayat firman ini berkata, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Saudara yang diberkati Tuhan, menjadi pengikut Kristus bukanlah sesuatu yang mudah, bukan berbicara soal ritual keagamaan, bukan berbicara tentang kebaktian saja, tetapi menjadi seorang pengikut Kristus, kita harus mengalami perubahan diri sepanjang waktu, bahkan sepanjang perjalanan hidup kita selama saya dan saudara diam di tengah-tengah dunia ini. Nah, perkataan Yesus ini dapat kita lihat juga di dalam Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, tentang bagaimana menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh dan mau menjadi pengikut Kristus yang sejati. Saudara, di sini saya akan menyampaikan ada 3 hal yang harus dilakukan oleh pengikut Kristus menurut bacaan firman Tuhan kita di pagi hari ini. Yang pertama, ia harus mengikut Yesus, mengikut Kristus dalam ketaatan dan kesetiaan, baik dalam pikiran, perkataan, perbuatan kita. Itu yang Yesus mau, dan kita harus berjalan mengikuti langkah Kristus kemanapun ia berjalan. Seorang yang mengikuti Yesus tidak akan menyayangi nyawanya sendiri, tetapi dia akan siap kehilangan nyawanya. Sebab firman Tuhan katakan, orang yang ingin menyelamatkan nyawanya, justru orang itu yang akan kehilangan hidup. Itu artinya kita harus rela melepaskan segala keinginan-keinginan dunia ini, dan kita mulai mengikut Yesus dengan mengarahkan hidup kita kepada Yesus, mengarahkan hidup kita kepada tuntunan Tuhan, sehingga kita siap menghadapi tantangan-tantangan. Karena hal mengikut Yesus bukanlah hal yang gampang, di mana mungkin kita akan mengalami hal-hal yang dialami oleh rasul-rasul atau pengikut-pengikut Yesus sebelumnya. Ada tantangan-tantangan, kita akan dibenci, kita akan ditolak, kita akan diperlakukan tidak baik. Mungkin dalam lingkungan keluarga, bahkan lingkungan orang-orang di sekitar kita, mereka akan membenci kita, mereka akan menolak kita. Saudara yang terkasih, apapun keadaannya, ketika kita berjanji mengikut Yesus, maka kita harus tetap kepada komitmen kita, dan kita tidak boleh berubah. Karena seseorang yang mengikut Yesus berarti dia akan melepaskan atribut kedagingan atau atribut keduniawiannya, melawan keinginan daging dan tetap taat pada aturan Kristus. Dia harus menjadikan Yesus sebagai prioritas utama di atas segala-galanya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita melihat sejarah pada abad kedua, orang-orang percaya dihambat dan dianiaya. Bahkan mungkin di zaman sekarang ini masih banyak orang-orang Kristen yang mengalami hambatan, mengalami penganiayaan, berjuang untuk menjadi pengikut Kristus yang sejati. Ada juga orang-orang yang mengaku Kristen, tetapi mereka memilih mencari rasa aman.
Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, orang jarang sekali mau mengambil sesuatu hal yang berisiko, apalagi di dalam mengikuti Yesus. Mari saudara coba kita pikirkan, seandainya kita tidak mau atau tidak bersedia mengambil risiko, tentu tidak akan pernah ada penemuan obat-obat yang kita konsumsi ketika kita sakit. Tentu tidak ada bayi yang lahir jika seorang ibu tidak mau mengambil risiko melahirkan. Tentu ada hal-hal yang tidak berjalan sebagaimana semestinya jika kita tidak mau mengambil resiko. Begitupun dengan pengikut Kristus, kita harus siap menghadapi resiko, karena itulah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Yang kedua, menjadi pengikut Kristus berarti ia harus siap menyangkal diri. Menyangkal diri adalah hidup yang terus-menerus diselaraskan dengan kehendak Allah. Biasanya kata menyangkal diri dalam arti yang amat terbatas untuk hal-hal yang tertentu, contoh menjalani hidup tanpa kenikmatan, tanpa kemewahan untuk tujuan yang baik. Ada 3 hal tentang menyangkal diri yang bisa saya bagikan. Yang pertama, dalam setiap peristiwa dalam kehidupan, kita harus bisa berkata tidak kepada diri sendiri dan ya kepada kehendak Allah. Yang kedua, artinya sekali dan untuk terakhir kali, untuk selamanya, kita melengsarkan kepentingan pribadi, kepentingan diri sendiri, dan menempatkan Allah sebagai kepentingan kita yang paling utama. Kemudian yang ketiga, menyangkal diri artinya menghilangkan diri sendiri sebagai prinsip kehidupan yang utama dan menjadikan Allah sebagai prinsip yang memerintah, terlebih lagi sebagai kasih yang memerintah akan kehidupan kita. Jadi penyangkalan diri berarti kita harus menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, dan kita harus mengizinkan Allah memerintah atas kehidupan kita. Yang ketiga, ia harus memikul salibnya, ya. Yesus berkata, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Haleluya. Saudara, memikul salib itu berarti kita harus mengasihi sebagaimana Yesus telah mengasihi kita. Mengasihi karena aku telah mengasihi, demikian firman Tuhan. Tidak memberitahu kita tentang bagaimana atau dengan kasih yang seberapa besar kita harus mengasihi. Artinya, hidup yang selalu lebih memperdulikan orang lain daripada memperdulikan diri kita sendiri. Hidup Kristen ialah hidup yang melayani, hidup yang dipenuhi dengan kasih, dan di dalam kasih ada pengorbanan. Mungkin kita juga harus meninggalkan ambisi kita, keinginan pribadi kita, demi kita melayani Kristus dan melayani sesama di sekitar kita. Saudaraku yang terkasih, Efesus 2 ayat 8-9 berkata begini, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Haleluya. Saudara, menjadi pengikut Kristus tidak mudah, bukan? Menjadi pengikut Kristus bukan hanya sekedar percaya padanya dan memberi diri untuk dibaptis atau memberi diri untuk melayani. Hidup kekristenan tidak sesimpel seperti apa yang kita pikirkan. Ada harga, ada pengorbanan yang harus kita lakukan. Saudara, keselamatan itu bukanlah permainan. Keselamatan kita yang sudah kita terima itu sudah dibayar dengan lunas dengan tubuh dan darah Kristus. Itulah sebabnya hal mengikut Yesus bukan seperti yang ada di pikiran kita, serba gampang. Asal kita percaya, mengaku diri sebagai pengikut Kristus, tidak perlu melakukan tindakan-tindakan yang memuliakan Tuhan. Saudara yang terkasih, mengikut Yesus bukan sekedar aktif ke gereja, aktif ke persekutuan, aktif melayani, menjadi pemimpin rohani. Bukan hanya sampai di situ, saudara, tetapi mengikut Yesus adalah soal komitmen kita dan kesungguhan hati kita. Mengikut Yesus bukan berdasarkan oleh aturan-aturan dunia atau aturan-aturan gereja. Mari kita perhatikan, ada begitu banyak orang yang mengaku orang Kristen. Bahkan ada begitu banyak orang yang klaim diri, saya anak Tuhan, saya murid-murid Yesus. Saudara, itu tidak salah ketika kita atau ketika saudara mengaku saya anak Tuhan, saya murid Yesus. Tetapi
kita juga harus menunjukkan identitas kita sebagai pengikut Kristus. Bukan sekedar kita mengikuti liturgi di gereja, dan bukan sekedar kita mengaku di mulut kita, tapi identitas pengikut Kristus dibuktikan melalui tindakan-tindakan kita yang terdapat di dalam Matius 7 ayat 18. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan ayat 7 sampai 20, jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Saudara, ternyata ketika kita mengikut Yesus, ada hasil, ada buah yang kita hasilkan. Itu menunjukkan identitas kita sebagai pengikut Kristus. Siapkah kita menjadi pengikut Kristus? Menghasilkan buah, menjadi berkat, bukan saja melalui perkataan kita, tetapi melalui tindakan-tindakan kita. Saudara, memang tidak mudah untuk menjadi pengikut Kristus, tetapi bukan berarti kita akhirnya menjadi takut untuk menjadi pengikut Kristus. Teruslah berjuang. Selama kita hidup di tengah-tengah dunia ini, mari berjuang. Larilah sampai ke garis finish, karena di sana Allah sudah menyediakan berkat-berkatnya dalam kehidupan setiap orang yang mau mengikut Yesus. Haleluya, jadilah pengikut Yesus di tengah-tengah dunia ini. Kobarkanlah semangat Injil, beritakanlah Injil melalui kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, dan biarlah dunia boleh melihat bahwa kita adalah pengikut-pengikut Kristus yang sejati, yang siap, yang tangguh menghadapi setiap tantangan, masalah, dan persoalan di depan mata kita, karena ada Kristus yang selalu bersama-sama dengan kita. Haleluya, amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang menguatkan kami. Meskipun kami tahu mengikut Engkau bukanlah persoalan yang mudah, tidak gampang, tapi melalui kebenaran firman-Mu yang meneguhkan kami bahwa sebagai pengikut Kristus, kami harus menghasilkan buah melalui tindakan-tindakan kami yang memuliakan akan nama-Mu Tuhan. Tuhan, kami mau belajar berkomitmen. Tolong kami, mampukan kami agar kami boleh menjadi pengikut Kristus yang tetap setia, yang tangguh menghadapi segala tantangan-tantangan di tengah-tengah dunia ini. Kami percaya Engkau Tuhan yang akan menuntun kami, sehingga kami boleh menjadi pengikut-pengikut Kristus yang sejati. Terpujilah Engkau Bapa, teruslah menyertai dan memberkati kami di sepanjang hari ini dengan kebenaran firman-Mu, agar hari lepas hari kami semakin dituntun, kami semakin peka akan suara-Mu, dan kami semakin melakukan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Sahabat El Shaddai Ministry, jadilah berkat, jadilah pengikut Kristus yang tangguh, yang memiliki komitmen, yang berkualitas di tengah-tengah dunia ini, agar Tuhan disenangkan. Jangan lupa jaga kesehatanmu, ikuti prokes. Walaupun memang akhir-akhir ini Indonesia semakin dipulihkan, dunia semakin dipulihkan karena pertolongan Tuhan, tetapi kita juga tetap harus menjaga diri kita agar kita tetap sehat. Jaga imun kita, dan biarlah terang firman Tuhan yang akan menuntun kita sepanjang hari ini. Selamat berkarya di tengah-tengah dunia ini. Tuhan Yesus menyertai, memberkati saudara sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Selamat pagi, shalom.